menghabiskan rasa sisa syahwatnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah, yuk kita ngaji lagi bareng bersama saya, tentunya di dalam pembahasan yang berhubungan tentang bab nikah ya. Kali ini saya membawa kitab Fathul Izar, yang mana memang kitab Fathul Izar ini khusus membahas di dalam bab pertikahan, tetapi lebih spesifik hanya membahas ya seputar bab ranjang saja. Baik, sekarang saya membuka pada halaman yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya agak sedikit dulu baca referensinya ya. Tsumma yula'ibuha mula'ibatan khafifatan minadh-dhami. Nah, ketika mau berhubungan antara suami dan juga istri, maka sang suami itu harus mula'abah. Mula'abah itu apa ya? Bahasa kerennya foreplay mungkin ya. Jadi harus ada pemanasan dulu yang dilakukan oleh sang suaminya terhadap sang istrinya. Di sini dikatakan bisa dengan cara merangkul dulu istrinya, watakbili ataupun menciumi istrinya, wanahwi dzalika, ataupun ya apapun itulah selain dari merangkul dan juga mencium. Hatta idza hadarat syahwataha, kenapa harus dilakukan dulu hal itu? Sehingga ketika nanti syahwat sang istrinya memuncak, aulaja wataharraga, baru sang suami bisa melakukan jima' tersebut. Artinya adalah memasukkan hasyafah ke dalam farjinya milik sang istri. Bahkan ini di dalam hadis juga disampaikan seperti itu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan seorang suami yang sangat tidak baik sekali jika ketika melakukan berhubungan biologis antara suami dan istri, sang suami tidak melakukan dulu mula'abah, tidak melakukan dulu pemanasan. Itu sangat dilarang sekali oleh agama. Jadi ya intinya harus dilakukan itu, intinya harus dilakukan itu mula'abah dari seorang suami terhadap istrinya gitu. Karena kalau misalkan langsung memasukkan milik suami kepada sang istrinya, dikhawatirkan nanti sang istri akan merasa kesakitan. Kenapa merasa kesakitan? Karena kemungkinan milik sang istri masih berada di dalam keadaan kering seperti itu. Sehingga jika dimasukkan milik suaminya dikhawatirkan takut kesakitan nanti istrinya. Oleh karena itu biarkan dulu syahwatnya memuncak. Jika sudah syahwat istrinya memuncak, maka akan mengeluarkan lendir-lendir secara alami yang berada di istrinya tersebut. Ya, kalau di dalam bahasa fikih mungkin itu yang dikatakan dengan air madhi, ya. Yang mana air madhi itu memang hukumnya najis tetapi tidak mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Nah, jika sudah ada lendir-lendir basah ataupun madhi pada sang istri, maka di sana boleh sang suami melakukan hal itu yang maksudnya adalah memasukkan milik hasyafah suami ke dalam milik farji sang istrinya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu di sini juga dikatakan faidza shabbal maniyu. Nah, misalkan sudah nih sang suami melakukan hal itu kepada istrinya sehingga sampai sang suaminya itu udah sampai inzal. Artinya inzal itu adalah keluar air nutfahnya ataupun jika sudah keluar air mani milik sang suaminya. Di sini dikatakan fala yanza'u. Maka sang suami itu jangan dulu buru-buru. Jangan dulu buru-buru untuk apa? Jangan buru-buru bal yasbiru sa'atan. Tetapi sang suami itu harus sabar dulu sebentar, ma'adhamil jiddilaha. Jadi sang suami itu jangan lekas cepat-cepat mencabut milik sang suaminya. Jangan harus sabar dulu, diamkan dulu. Faida sakana jismuhu sukunan aziman naza'a. Jika sudah maka caranya itu adalah dengan mendekap sang istrinya dengan rasa penuh kasih sayang. Setelah tubuhnya sang perempuan merasa tenang, maka sang suaminya bisa mengangkat
milik sang suaminya. Saya sedikit lagi baca referensinya ya. Wa mala ala yaminihi hinan naz'i, dan bisa sang suami juga setelah itu mencondongkan ke arah kanan, faqad dzakaru, kalau ingin mengharapkan anak laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, jadi maksud referensi yang saya bacakan ini, untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Jika setelah sang suami mengeluarkan air nutfah ke dalam milik sang istrinya, maka di dalam referensi ini dikatakan sang suami jangan langsung lekas mencabutnya seperti itu. Itu tidak boleh, itu tidak baik. Jadi harus didiamkan dulu, sabar dulu sebentar sang suaminya. Bahkan kalau misalkan kita mengharapkan mau punya anak laki-laki, maka setelah mau inzal ataupun setelah inzal, maka sang suami bisa mencondongkan badannya itu ke arah kanan. Itu kalau misalkan ingin punya anak laki-laki. Kalau ingin punya anak perempuan, mengarahkan ke arah kiri, sebaliknya seperti itu. Ya. Dan caranya itu seperti bagaimana ketika sudah inzal, caranya itu adalah sang suami harus mendekati istrinya, tentu dengan rasa penuh kasih sayang, seperti itu ya. Maka jika sudah merasa tenang, yang dikatakan tenang itu apa teh? Ini maaf banget ya, ini memang pembahasan dikhususkan untuk yang sudah berumah tangga. Sekali lagi mohon maaf ya dengan apa yang saya ucapkan kalau misalkan ini dikira agak kurang pantas. Tetapi ini harus dipahami juga. Maka jika sudah tenang milik sang suaminya, artinya yang tadinya mengeras lama kelamaan sehingga menjadi melunak. Nah, jika sudah melunak, maka sang suami baru boleh mencabuti milik sang suaminya tersebut. Yang dimaksudkan di dalam pembahasan adalah seperti itu. Mohon maaf ya. Baik. Kemudian di sini jangan lupa ya, setelah melakukan hal itu, maka wayam sahami farjahuma bi khirqataini nadhifataini lirajuli wahidatun walil mar'ati wahidatun. Nah, setelah itu jangan lupa menjaga kebersihan antara pasangan suami dan juga istri. Jadi kalau bisa sebelum melakukan hubungan itu harus disiapkan dulu ya. Misalkan apa tisu ke ataupun handuk khusus ke misalkan. Jadi jangan lupa membersihkan baik itu untuk laki-laki dan juga perempuan, dibersihkan oleh tisu. Tetapi di sini dikatakan bikhir qatayni nadhifatayni. Harus disediakan 2 lapis tisu ataupun 2 lapis handuk lah misalkan, tentunya yang bersih. Jadi untuk sang istrinya 1 dan sang suaminya juga 1. Jadi jangan 1 berdua, jadi 1-1 gitu. Biar gak berebutan kali ya, seperti itu. Jika sesudah itu maka lekas bisa dilanjutkan ke kamar mandi. Tetapi sebetulnya sih ada sedikit tambahan juga ya dari saya itu, jika misalkan seorang istri dan suami sudah menyiapkan tisunya ataupun handuknya, misalkan masih di tempat tidurnya sudah membersihkan itu sebetulnya sih lebih baik agak santai dulu sebentar. Ya, agak santai dulu sebentar, biarkan dulu rileks badan istri dan juga suaminya. Misalkan bisa dibumbui lagi dengan maaf-maaf ya, misalkan memeluk sang istrinya dengan penuh rasa kasih sayangnya. Biasanya itu adalah yang kebanyakan dilupakan bagi pasangan suami istri. Kalau udah itu udah aja seperti itu. Sebetulnya ini ada hal yang lebih menyenangkan bagi hati sang istri terutamanya, dan bisa dikatakan juga menyenangkan bagi hati sang suaminya. Jadi bisa jangan langsung dulu ke kamar mandi, ya bisa kita agak sedikit bercumbu kembali, menghabiskan rasa sisa syahwatnya tersebut. Setelah itu baru bisa lekas ke kamar mandi ya. Wala yamsahani bi khirqatin wahidatin fa inna dzalika yurithul karaha. Di sini dikatakan yang mana harus disiapkan 2 tisu, jangan 1 tisu. Kenapa? Karena kalau 1 tisu ataupun 1 handuk itu yurithul karaha. Itu bisa menjadikan sebab mewarisi saling benci antara istri dan juga suami. Kalau untuk yurithul karaha sebetulnya aku di sini agak kurang paham ya. Saya hanya sebatas membacakan definisi yang ada di dalam kitab ini saja. Jadi begitu mungkin ya yang sudah saya bahas di dalam kitab Fathul Izar pada halaman 8 dan juga pada halaman 9. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.